Hari ini di sore kembali saya mengangkat Yesaya 68 ayat 69 yang minggu lalu juga berefleksi dari kitab ini tetapi disangit. Hari ini dalam ibadah pukul 17 kita bersama dengan pemuda GKST merayakan pemberkatan Tuhan atas kenaikan usia persekutuan ini yang ke-75 tahun, tepatnya 20 Juli yang lalu. Untuk itu mari kita semua menyampaikan yel-yel pemuda GKST, pemuda GKST, pemuda GKST. Kalau yel-yel yang pemuda GKST itu tangan kanan dan tangan kiri kepala. Sekali lagi, pemuda GKST. Tidak bertahan baca kecil dan paling kecil. Ya Bapak Ibu Saudara, mengenal bagi orang-orang tua status kepemudaan yang sudah lewat, dan bersama dengan semangat pemuda di 75 tahun ini saya mengundang kita semua bangkit dari ibadah orang semangat yang luar biasa Pak, mengingat masa muda yang sudah lewat. Pak Camat juga tadi sempat senyum-senyum dari beberapa Pak lah. Tentunya masih ini memberikan semangat dan pesan penting bagi kita pemuda-pemudi gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ada pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, di mana kita sebagai tulang punggung gereja. Bapak Ibu Saudara, dalam rangka hari ulang tahun pemuda GKST yang ke-20, yang ke-75 tahun, diselenggarakan pertemuan raya pemuda gereja di Tomata minggu yang lalu. Kurang lebih 1 minggu, 8 hari kami di sana, sejak hari Sabtu sampai tanggal 21 Juli. Persekutuan Pemuda Jemaat Maranatha Kabuang berpartisipasi aktif sejak persiapan di atas klasis maupun di dalam jemaat. Kita lihat semangat dari pemuda ketika ada informasi imbauan dan lelang. Kita juga melihat di media sosial, WhatsApp group maupun di Facebook ataupun di warta disampaikan bahwa persekutuan pemuda akan menggalang dana lewat pasar. Masih ada ingat dalam dunia pemuda seperti itu pasar. Tetapi yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, kami para pendeta dan teman-teman pelayan, akan saya juga sampaikan ke dengan ini, luar biasa partisipasi jemaat untuk pemuda, sehingga pengurus persekutuan pemuda jemaat Maranatha Kabuang dalam persiapan pergi ke Tomata itu sangat ketat, dan saya juga sudah bergabung di dalamnya bersama pengurus untuk mempersiapkan ke-72 nama yang hendak mengikuti kegiatan di Tomata sesuai dengan rekomendasi dari PHMJ. Persiapkan dengan baik. Salah satu pesan penting sebelum berangkat, mari kita bertanggung jawab dan ikut kegiatan ini dalam rangka kita bersaksi sebagai pemuda gereja di luar sana. Kita harus berpartisipasi aktif di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kantor kami satu keluarga, jadi kalau Bapak buka juga tidak apa-apa. Nah sebelumnya Maranatha atau Ebenezer ini dikenal dengan ya, tanpa saya bicara kenal dua pemuda seperti ini. Pasti pulang dengan cerita, ada saja. Ada yang tegang, bersihkan dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan perayaan PRBG tahun ini. Sejak kami persiapan, sejak kami berangkat sampai kembali
pemuda ya, dan sahabat pengurus yang ada di balik semuanya, sekretaris, bendahara, bidang-bidang dan lain sebagainya. Kami tiba hari Sabtu sebelum kami masuk dengan kondisi rumah yang disiapkan, kami konvoy sebelum masuk. Persiapkan segala sesuatu, kemudian masuk dengan tertib, ngatur segala sesuatu. Dan luar biasanya Bapak Ibu jemaat kita, tidak apa-apa saya berbagi tentang penginapan. Kami Maranatha itu berbeda dengan jemaat dan Klasis lain. Di Klasis Posko Kota pun kami yang berbeda. Kami pemuda yang paling banyak hadir, paling banyak ikut kegiatan kerohanian, olahraga, kesenian. Tapi rumah yang diberikan itu ya, kecil. Kemudian rumah yang tempat laki-laki itu tidak sedikit ya, itu sudah protokol itu, lantai dalam itu masih lantai semen. Saya memang menunggu respon dari pemuda kita. Memang pesan kami di ibadah pemuda sebelum berangkat itu, apapun yang terjadi di sana orang harus terima. Dan benar mereka tidak mengeluh meskipun ya ada sedikit, tapi itu berlalu. Yang menyemangati dan menerima, yang membuat pemuda menerima semuanya itu, karena nilai kebersamaan di dalamnya. Rata-rata Klasis bilang sebagian laki-laki akan pindah di kontingen Klasis karena di sana luas dan di sana bisa menampung banyak orang. Di sana juga kamar mandi banyak dan air mengalir terus. Tapi saya tanya, tidak mau. Kalau dia bertanya, tidak mau. Oke, kita sama-sama bisa. Kebersamaan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketertiban lebih lagi. Kalau saya atau Pendeta Denny sudah WhatsApp di grup, chat di grup 00.00 dalam pimpinan Arthur, dalam pimpinan Kaca Alumida, dalam pimpinan teman-teman lainnya, semua masuk. Mau makan atau tidak makan, orang paksa tidur. Ini luar biasa ya teman-teman. Pagi ibadah subuh tertib, dipimpin oleh semua anggota bergantian. Malam juga ibadah. Ada jadwal memasak, ada jadwal kebersihan, semua diikuti. Bapak Ibu yang luar biasanya yang di kawan yang saya tahu, yang tidak pernah mencuci piring, tidak pernah bersapu, tidak pernah membangun, di sana orang kerja. Luar biasanya pemuda kita. Selanjutnya tentang kegiatan, semuanya diikuti dengan baik, dari defile pembukaan sampai pada kegiatan kerohanian, pada kegiatan olahraga, pada kegiatan-kegiatan kesenian lain. Memang pesan kami Bapak Ibu Saudara, kita tidak mempunyai tujuan untuk nomor satu, itu bonus kalau ada syukur puji. Tetapi tujuan kita ke sana itu untuk bersaksi. Sehingga dalam komunikasi kami, kebetulan saya juga pendeta pendamping pemuda Klasis bersama dengan pendeta gereja dan teman-teman ketua pemuda Klasis Poso Kota mengangkat tema pemuda dan kami tulisan ketika defile dan selama kegiatan. Pemuda ramah anak, pemuda sahabat alam. Nah, tentang ramah anak kami menyapa dan ramah terhadap anak yang kami. Tentang sahabat Allah, setiap kegiatan apapun itu, persekutuan pemuda jemaat Maranatha dan semua pemuda yang ada di Klasis Poso Kota selalu melakukan bawa sampah, pungut sampah. Setiap selesai kegiatan, apapun kegiatan itu. Nah ternyata ini menjadi sorotan bagi panitia, menjadi sorotan bagi ketua umum majelis sinode. Saat kami dikumpul semua pendeta-pendeta pendamping malam itu, disampaikan itu dan ketua umum memberikan apresiasi. Pemuda berbeda di sana. Pemuda betul-betul menggunakan haknya untuk bersaksi. Pemuda gereja di sana betul-betul menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, di sana pemuda itu saya tidak bisa
jelaskan secara detail, tapi sangat membanggakan. Saya katakan kepada penatua ini, saya bangga dengan pemuda, terlepas dari hasil-hasil segala yang terlewati. Tapi saya bangga dengan anak-anak. Pendeta Ratna berulang-ulang bilang, luar biasa memang, karena sebelum berangkat saya dengan pendeta sendiri Pak, selain kami pendeta mendamping, karena jemaat kami ingin selalu membuat teman setiap tahun untuk pembudayaan. Tapi ini memang sangat luar biasa, dan hasil-hasil yang didapati juga tidak memalukan, semua membanggakan sesuai dengan kondisi. Ya, untuk kesedihan memang mereka yang sangat lelah sekali, karena kita tahu bersama tidak fokus pada PRPD saja, tapi persoalan lingkungan. Begitu juga persoalan diterbagi dengan PRPD, tidak fokus. Jadi memang dengan segala situasi dan kondisi keterbatasan mereka harus maju dan bersaksi. Tapi sekali lagi mereka sangat bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di usia Persekutuan Pemuda yang ke-75 tahun, saya katakan di sana minggu lalu, itulah bentuk partisipasi pemuda. Itulah bentuk keaktifan pemuda yang memberi diri untuk persekutuan jemaat. Oke, mereka tidak membangun secara fisik gedung, mungkin, tetapi untuk yang saat ini mereka membawa nama baik yang sangat luar biasa. Di arah sini yang dikenal itu Maranatha, bukan kasus kosong. Mungkin juga karena pendeta pendampingnya sering ke sinode dan dekat dengan saya, tersorotlah Maranatha membanggakan kita semua. Pemuda Maranatha membanggakan kita semua. Nah, bicara tentang partisipasi terlepas dari pemuda, persekutuan anak, remaja, persekutuan perempuan, persekutuan lansia dan bapak pun kita semua dipanggil untuk berpartisipasi dalam jemaat. Kenapa? Karena kita adalah eklesia. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang kekal. Kita orang-orang yang diselamatkan, yang dipanggil oleh Yesus Kristus untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. Jemaat inilah wadahnya untuk mengimplementasikan panggilan. Bicara tentang partisipasi, mari kita perhatikan perhitungan zaman kita, Bapak Ibu Saudara. Sebuah partisipasi umat Tuhan dalam masa krisis. Ketika umat Tuhan ada dalam perbudakan di Babel, dan kemudian mereka bebas, mereka kembali ke Yerusalem, mereka melihat bahwa bait Allah, tempat mereka mempersembahkan korban, tempat mereka beribadah menyembah Allah, tempat yang sangat kudus itu hancur. Tinggal puing-puing yang didapat. Karena di sekitar tahun 586 sebelum Masehi, Raja Babylon yaitu Nebukadnezar menghancurkan bait Allah. Bukan hanya bait Allah, Bapak Ibu Saudara, tempat tinggal umat Allah pun hancur. Mereka dapat memang Yerusalem itu berapa? Mereka ada dalam suasana yang sangat memprihatinkan. Mau yang segi ekonomi mereka sangat kekurangan, ini habis. Ditawar di Babel, dijajah di sana, diperbudak di sana, kemudian dilepaskan datang ke Yerusalem, tidak apa-apa. Ekonomi memang rusak. Tapi yang luar biasanya, ayat 68, kepala-kepala keluarga di setiap keluarga itu mempunyai inisiatif dalam koordinasi dengan Esra pada waktu untuk membangun kembali bait. Mereka tidak memikirkan dulu rumah mereka, kediaman mereka
sehingga bait Allah yang dirindukan itu terbangun. Ayat 69 dan kitab Esra pasal 2 ini menjelaskan mereka memberikan persembahan apa yang ada pada mereka. Kalau memang ini konteksnya mereka betul-betul ada dalam Quran. Mereka memberikan apa yang ada pada mereka, termasuk pikiran, termasuk tenaga, termasuk talenta yang mereka persembahkan demi berdirinya baik. Tempat mereka berjumpa dengan Allah, tempat mereka mempersembahkan korban di sana, tempat mereka beribadah, berdoa dan lain sebagainya. Mempersembahkan masuk pujian, mereka berpartisipasi di dalam. Apa yang melatar Bapak Ibu Saudara sehingga mereka aktif dalam partisipasi itu? Karena mereka sadar bahwa ketika mereka hidup dalam penindasan di Babel, mereka sangat menderita, mereka sangat hancur, dan kemudian Allah mengizinkan mereka untuk keluar bebas, dan mereka bersyukur. Jangan kalau bertanya apa yang melatar belakang, mereka bersyukur karena mereka sadar bahwa Tuhan telah memimpin. Nah, sekali lagi bicara tentang partisipasi, kita tidak usah bicara yang terlalu luar biasa, yang berhubungan dengan yuran-yuran dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan tanggung jawab, karena tentunya itu disesuaikan dengan keputusan rapat jemaat. Pemuda gereja yang anggota sini ingat-ingat dari yuran 5.000 per anggota sini dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara pendapatan kasih ini sama orang tua. Tapi kalau yang belum kerjasama dengan orang tua, kita bicara kita sebagai gereja. Nah, bicara tentang partisipasi, kita semua orang-orang percaya yang dipanggil dalam persekutuan jemaat tentunya harus mengambil bagian dalam kesaksian, dalam pelayanan, dalam persekutuan. Sebagai bentuk partisipasi, sebagai pelayan kami semua, pendeta-pendeta pelayanan, perangkat-perangkat pelayanan jemaat sampai ke kelompok-kelompok pelayanan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Itu partisipasi yang luar biasa. Menjalankan tanggung jawab dengan sungguh, menjalankan tanggung jawab dengan benar, tidak asal-asal, sehingga pelayanan itu terlihat biasa-biasa saja, atau yang terlihat kacau asal. Jemaat-jemaat hadir dalam persekutuan, hidup dalam kebersamaan, mendukung semua apa yang ada dalam persekutuan jemaat, mendukung anak, mendukung remaja, mendukung pemuda, mendukung perempuan, mendukung bapak, mendukung lansia. Kita sudah berpartisipasi, kita hadir dalam ibadah-ibadah kategori yang kita masing-masing, kita sudah berpartisipasi. Kita aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam kategori yang kita masing-masing, kita sudah berpartisipasi. Apalagi kalau kita hidup dalam kebersamaan sebagai satu jemaat, terlepas dari 6 kategori yang kita sudah berpartisipasi dalam. Kalau orang sadar bahwa dia diberkati, dia dituntun, dia disertai, pasti dia akan berpartisipasi sebagai bentuk syukurnya kepada. Kalau dia sadar, kalau dia tahu ini, pasti dia akan aktif. Sebagai pemuda gereja, jangan jadi pemuda musiman. Lewat PRTG baru dapat lagi orang lagi di Natal, beri lagi berapa bulan baru dapat persiapan guru pemuda tingkat klasis. Jangan jadi pemuda musiman, ya. Saya kaget dapat 72 yang hadir biasa. Itu harus bijak. Puji Tuhan minggu lalu kita ibadah banyak. Nah, kemudian persekutuan jemaat Maranatha itu banyak talenta, apalagi kesenian. Orang-orang yang boleh dikatakan pakar dalam kesenian di sini banyak. Dan sudah ada beberapa. Ada Ikel. Mari kita pakai talenta itu untuk bersaksi.
Persekutuan pemuda mungkin bisa membentuk perempuan suara paten sehingga bersaksi bukan hanya di jemaat ini keluar, apakah 1 bulan 1 kali dan lain sebagainya, supaya bisa berubah diberkati. Karena Tuhan lihat Tuhan bersaksi dengan sungguh dengan saya, jadi saya bertanggung jawab dengan baik. Atau bukan grup-grup atau yang punya suara bagus-bagus seperti apa tiap minggu. Kalau saya tidak membatasi pujian, terserah yang kami berulama atau tidak, tapi kalau saya orang ini biasa bersaksi. Jadi apa yang ada pada diri kita, kalaupun kita secara fisik, secara talenta dan lain sebagainya itu menurut kita itu terbatas, kita doakan teman, itu sudah partisipasi. Kita berdoa bagi para pelayan, kita berdoa bagi sesama jemaat. Bapak saya beberapa minggu lalu tentang doa, kita berdoa, itu sudah berpartisipasi dalam kehidupan jemaat. Tanggal 1 Agustus jemaat lagi akan merayakan persekutuan ulang tahun persekutuan perempuan yang ke-74 yang sudah diawali dengan lomba toga dan besok lomba CCH dan Solo. Hari orang yang ada kesempatan ini mana, yang ada kesempatan hari berpartisipasi di dalamnya, apalagi perempuan gereja. Ya, mari kita aktif di dalam hidup dalam kebersamaan di tengah persekutuan itu indah sekali, indah banget. Hidup di tengah persekutuan dalam kebersamaan, kalau ada kerukunan, kedamaian, tidak negatif tinggi di dalam otak ini indah. Segala sesuatu diatur sedemikian rupa dikasihkan dengan baik supaya mencapai tujuan bersama, bukan tujuan masing-masing. Dan berikut bacaan kita sore hari ini memberikan sebuah pesan penting, yaitu sebagai warga gereja yang tahu mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, berpartisipasi aktiflah dalam persekutuan jemaat. Amin.